Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Ya Tuhan Yesus, di pagi subuh ini kami datang menghadap kekudusan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan masih menganugerahkan kami hari baru, menganugerahkan kami nafas kehidupan, sehat dan kuat, sehingga kami boleh ada di hadapan-Mu sebagaimana kami ada di saat ini. Di dalam kami mempersembahkan segenap kehidupan kami saat ini, dalam kami menyembah, memuji dan mengagungkan Dikau. Sebab memang hanya Engkaulah Tuhan yang layak untuk menerima penyembahan dan pujian kami di saat ini. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dengan penuh kasih setia selalu ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang percaya kepadamu. Sambil kami tetap bermohon kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah kami di saat ini, supaya ibadah kami ini boleh berlangsung dengan segala baik, dan ibadah kami ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Tritunggal yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan kita kesempatan untuk ada lagi di hari Minggu, di minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Dan tema mingguan perenungan kita sebagai warga gereja Masjid Injili Minahasa, gereja sebagai pemberita kebebasan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ini merupakan bagian dari nubuatan Yesaya untuk perjalanan kehidupan umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, yaitu umat Israel, dalam hal ini bangsa Yehuda. Ketika mereka diberkati oleh Tuhan, dikembalikan oleh Tuhan setelah mereka berada di kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, yang penuh dengan penderitaan di Babilonia, karena mereka mendapatkan penghukuman dari Tuhan lewat bangsa Babel. Di tanah pembuangan itulah mereka tidak menikmati kehidupan yang selayaknya, dan itu semua mereka alami karena sebagai bentuk penghukuman Tuhan atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Tetapi dengan janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, Tuhan juga yang membuat umat Tuhan ini kembali ke tanah atau kembali ke kampung halaman mereka, kembali ke tempat tinggal asal mereka. Mereka kembali ke Yerusalem untuk menikmati kehidupan selayaknya. Dan lewat nubuatan Nabi Yesaya ini kita melihat
bahwa Nabi Yesaya ini memang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan yang harus diberitakan kepada bangsa Yehuda ketika mereka hendak memperbaiki lagi kehidupan mereka sekembali mereka dari Babel, tetapi juga mereka yang harus membangun bait Allah, bahkan kediaman mereka, kota mereka ketika mereka telah meninggalkan kota tersebut, karena yang mereka lihat pada saat itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Kota yang mereka idam-idamkan untuk menjadi tempat tinggal mereka, yang akan memberikan mereka damai sejahtera, yang hendak memberikan mereka sukacita, ketentraman hidup di dalamnya, ternyata tidaklah seperti yang mereka inginkan. Sebab kota Yerusalem ketika mereka Tuhan hendak untuk ada kembali di kota Yerusalem, mereka melihat bahwa semua yang mereka miliki tersebut hancur, semua tidak ada lagi yang tersisa, dan semua yang mereka miliki pun tidak ada lagi. Bahkan bait Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan pun hancur, berantakan karena ditinggalkan oleh bangsa Yehuda. Dan di tengah-tengah keputusasaan ini, di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi sejak mereka ada di tanah Babel, dan ketika mereka kembali juga ke Yerusalem, mereka harus menerima kenyataan yang ada. Tetapi justru di tengah-tengah mereka menghadapi itu semua, datang janji Tuhan, pemulihan Tuhan lewat nubuat dari Yesaya yang mau mengatakan kepada mereka bahwa janji Tuhan untuk memulihkan umat kesayangannya pasti akan digenapi oleh Tuhan. Untuk itulah Yesaya diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesan dan dengan isi berita bahwa janji pembebasan dan pemulihan dari perbudakan serta tahun rahmat Tuhan akan segera datang. Tahun rahmat Tuhan dalam sistem penanggalan Ibrani adalah ke-50 atau yang disebut tahun Yobel. Di tahun Yobel semua tanah-tanah dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan tahun Yobel juga mau menggambarkan tentang tahun pemulihan bagi bangsa Yehuda. Semua yang hilang, semua yang rusak akan digantikan dan akan diperbaiki. Pendek kata bahwa janji pemulihan, janji pembebasan dari perbudakan dari bangsa Yehuda, bahkan tahun rahmat Tuhan itu pasti akan menjadi bagian dalam kehidupan bangsa Yehuda. Dan hal inilah yang akan membuat umat Tuhan yang ada pada saat ini, yang ada pada saat itu, untuk dapat lagi memiliki semangat dan sukacita mereka dapat kembali lagi. Bahkan kehidupan mereka juga dapat mereka peroleh sebagaimana yang mereka inginkan. Yesaya berkata dalam ayat 1 dan ayat 2 dalam pembacaan Alkitab kita ini, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati dan seterusnya. Bagian firman Tuhan ini atau ayat ini di mana Yesaya menubuatkan bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik tersebut, dan dia juga yang hendak memberitahukan kepada umat Tuhan bahwa ada suatu saat juga Tuhan akan mendatangkan seseorang, dia yang diurapi oleh Tuhan, yang disebut sebagai Mesias, yaitu Yesus, yang akan membebaskan umat Tuhan, sehingga tahun rahmat Tuhan pun menjadi bagian bukan hanya bagi bangsa Yehuda, tetapi juga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini juga kita melihat atau
mereka lagi di Yerusalem. Kita lihat kembali dalam ayat 1 dan ayat 2. Ada banyak hal yang hendak dipulihkan oleh Tuhan bagi bangsa Yehuda. Mereka yang menderita akan diberikan keselamatan, mereka yang terluka akan dirawat, mereka yang remuk hati juga akan diberikan sukacita, mereka akan diberikan pembebasan bagi mereka yang tertawan dan yang tertindas. Bahkan mereka yang terpenjara juga akan dibebaskan. Penglihatan mereka juga yang buta akan dipulihkan. Itu artinya bahwa semua totalitas kehidupan bangsa Yehuda yang porak-poranda pada saat itu, yang hancur lebur pada saat itu, akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan mereka juga akan tetap diberkati untuk menikmati kehidupan yang selayaknya. Mendengar nubuatan ini dari Nabi Yesaya tentu saja membuat umat Yehuda yang ada pada saat ini pasti mereka bergembira, pasti mereka bersukacita, semangat mereka ada lagi. Bahkan mereka juga mau senantiasa melakukan apa maunya Tuhan untuk mereka jalani kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Dan itu mereka tandai dengan mengenakan perhiasan di kepala sebagai ganti abu. Bahkan mereka juga mengenakan pakaian pesta sebagai ganti kain kabung. Dan mereka menyanyikan puji-pujian sebagai ganti bagaimana mereka mempunyai lagi semangat hidup ketika itu semua tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Dan ini semua mereka lakukan karena mereka telah menerima berita dan janji pemulihan yang hendak Tuhan Allah berikan, yang diperkatakan oleh Yesaya, yang difirmankan oleh Tuhan. Sehingga bagi bangsa Yehuda, mereka bilang bahwa mereka akan disebut orang, mereka adalah pelontar banting kebenaran, atau umat Tuhan akan disebut sebagai tanaman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, pelontar banting merupakan pohon besar di Timur Tengah dengan akar yang sangat kuat. Fungsi akar itu untuk menyokong berdirinya pohon terbanting. Dia dapat menyerap air dari dalam tanah untuk kehidupannya. Bahkan pohon ini sangat istimewa karena dia dapat bertahan dalam musim kering sekalipun, karena akarnya sangat dalam masuk ke dalam tanah. Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca ini mau menggambarkan bahwa pohon terbanting itu sebagai tanaman Tuhan untuk memperlihatkan baik kepada bangsa Yehuda tetapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar bangsa Yehuda, bagaimana keagungan Tuhan, bagaimana bentuk kasih sayang Tuhan, bentuk pemulihan Tuhan dan keselamatan Tuhan akan Tuhan anugerahkan bagi bangsa Yehuda karena mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Dengan pohon terbanting ini yang dikatakan sebagai tanaman Tuhan mau memperlihatkan bagaimana Tuhan Allah yang tetap mengasihi bangsa Yehuda. Sebab Tuhan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, bahwa Tuhan Allah akan tetap menjadikan bangsa atau umat Tuhan sebagai milik kepunyaannya, benar-benar menjadi suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang dapat menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena itu walaupun bangsa Yehuda ini ditindas, walaupun mereka menderita di masa-masa pembuangan di Babel, tetapi ketika Tuhan memulihkan bangsa ini, maka semua bangsa akan melihat bagaimana Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, sehingga dia bernubuat bagi Yesaya untuk menyampaikan semua yang hendak dia anugerahkan bagi kehidupan bangsa Yehuda ketika mereka hendak kembali ke tanah kelahiran atau ke tanah perjanjian yang Tuhan Allah anugerahkan bagi mereka. Dan bagi umat Tuhan
bahwa semua yang Tuhan janjikan lewat nubuat dari Yesaya ini merupakan sesuatu hal yang mampu untuk memberikan mereka pengharapan baru. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini membuat umat Tuhan semakin percaya kepada Tuhan Allah, sehingga semakin juga membuat mereka untuk belajar taat dan setia untuk melakukan semua perintah Tuhan di tengah-tengah keselamatan dan janji yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan yang kita lihat di sini juga bagaimana bangsa Yahuda ini mereka juga bersyukur karena dikatakan dalam ayatnya yang ke-6 bahwa mereka akan disebut imam Tuhan dan mereka juga akan dinamai pelayan Allah. Nah, karena itu mereka diwajibkan untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Apalagi mereka diberikan tanggung jawab besar oleh Tuhan untuk membangun lagi bait Allah yang telah runtuh. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita boleh menyaksikan bahwa ketika mereka telah dibebaskan dari masa-masa pembuangan, Tuhan Allah memang benar-benar memberikan umat Yehuda ini menjadi umat Tuhan yang pantas untuk dipuji, yang pantas untuk diagungkan, yang pantas untuk dikembalikan sebagaimana Tuhan Allah memberikan mereka kehidupan ketika mereka berada di tanah Kanaan, ketika mereka masih baru untuk menduduki tanah yang telah Tuhan janjikan bagi mereka dengan berbagai berkat-berkat yang Tuhan Allah anugerahkan bagi mereka. Nah, firman Tuhan ini bagi kita semua sebagai gereja Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, belajar dari firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di saat ini, bahwa gereja yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, persekutuan yang hidup di dalam Tuhan, persekutuan yang menikmati akan janji dan keselamatan dari Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus yang menderita, yang telah memberikan kita pengampunan dan keselamatan. Itulah gereja Tuhan, yaitu orang semua sebagai orang-orang yang percaya. Nah, gereja Tuhan ini dihadirkan dan ditempatkan oleh Tuhan Yesus dalam dunia ini. Dunia di mana gereja Tuhan hadir adalah dunia yang syarat dengan berbagai bentuk-bentuk kejahatan. Ada kejahatan alam dan ada juga kejahatan manusia. Dan semua bentuk-bentuk kejahatan pasti mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan bagi banyak orang. Nah, sesungguhnya semua kejahatan dan penderitaan adalah akibat dosa. Dosa yang berkuasa, dosa yang menawan, bahkan juga yang menindas manusia, sehingga manusia menjadi penindas terhadap sesamanya. Yang tertindas hidup dalam penderitaan, tetapi juga si penindas akan mendapatkan balasan dari Tuhan Allah sebagai pencipta sesuai dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Nah, oleh karena itu, orang sama sebagai gereja Tuhan, orang dipanggil oleh Tuhan, orang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita tentang kelepasan, tentang pembebasan dari setiap dosa yang disediakan oleh Tuhan Allah lewat Yesus Kristus Sang Mesias. Karena itu setiap orang yang mau bertobat dari setiap dosa yang datang kepada Tuhan, yang percaya dan mau hidup di dalam Tuhan, pasti akan mengalami kelepasan, pasti akan mengalami penghapusan dosa, tetapi juga janji keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Allah
bagi mereka. Tetapi bagi mereka yang masih hidup di dalam dosa, yang tidak mampu melepaskan diri dari perbudakan dosa, maka penghukuman Tuhan Allah pasti menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Di dalam Yesus kita percaya ada kebebasan. Di dalam Yesus kita dapat memiliki pemulihan dari setiap berbagai kesulitan hidup. Di dalam Yesus juga kita pasti mampu untuk berjuang kembali di tengah-tengah berbagai ketiadaharapan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah ketidakadilan dan ketidakbenaran yang mungkin teralami oleh kita di kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan. Lewat Nabi Yesaya yang memberitakan bahwa ada kelepasan, ada pembebasan dari setiap penderitaan bangsa Yehuda, demikian juga bagi kita. Ada juga berita pembebasan setiap dosa-dosa yang kita lakukan sebagai umat Tuhan lewat Yesus Kristus. Nah, karena itu kita sebagai gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan ini kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap keluarga kita, setiap saudara teman kita, bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kiranya akan melepaskan diri dari bentuk-bentuk perhambaan dosa. Sebab orang yang percaya, yang mau melepaskan diri dari bentuk-bentuk dosa, yang mau melepaskan diri dari bentuk-bentuk penderitaan, itu pasti akan dapat menikmati pertolongan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Karena kita percaya bahwa Yesus yang kita imani adalah Yesus yang luar biasa. Dia yang mampu memberikan kita kelegaan. Dia yang mampu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan penderitaan, persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Sebab kita percaya bahwa Dia adalah sumber kebebasan bagi setiap kita umat manusia. Sehingga dengan demikian kita percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus akan selalu hadir, akan selalu berkarya melalui orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan, khususnya bagi kita yang tetap senantiasa selalu hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Allah tetap berkarya di tengah-tengah setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan juga yang pasti akan mengatur perjalanan waktu kehidupan kita di dunia ini. Dan Tuhan juga pasti sangat mengenal dan sangat mengetahui apa yang menjadi persoalan kehidupan yang kita hadapi. Nah, karena itu kalau kita dalam pergumulan, kalau orang dalam berbagai bentuk-bentuk penderitaan yang orang hadapi, mari orang serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Orang percaya sebagaimana janji pemulihan Tuhan bagi bangsa Yehuda yang diberitakan oleh Nabi Yesaya. Janji pemulihan Tuhan itu pun dianugerahkan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Allah, sehingga kita dapat menikmati damai sukacita, kita dapat menikmati lagi shalom dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Nah, untuk itu bagi kita sebagai gereja Tuhan, tetaplah kita selalu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Sebab dengan demikian itulah yang akan membuat kita untuk selalu menikmati janji pemulihan dari Tuhan. Dia yang tetap selalu setia ada bersama-sama dengan kita, dan Dialah juga yang akan memampukan kita untuk menghadapi kehidupan kita di hari esok yang penuh dengan kehidupan yang masa depan yang baik. Nah, semoga firman Tuhan ini akan menjadi motivasi bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan menjadi pembawa-pembawa berita sukacita, damai sejahtera, membawa berita yang mampu untuk memberikan semangat bagi orang lain, mampu untuk membawa berita yang benar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan sebaliknya.
supaya kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kita adalah kehidupan yang diberkati karena orang semua dipakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan kabar baik bagi setiap orang yang memerlukannya. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memampukan kita untuk menjadi pembawa-pembawa berita yang mampu memberikan shalom di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani hari ini, esok, sampai di mana Tuhan kehendaki. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara